Itu ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Kita lanjut. Nah, ketika seseorang kekurangan cairan, maka kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan tindakan bagaimana caranya mengatasi masalah atau gangguan kebutuhan cairan ataupun elektrolit. Satu, kalau yang masih penyakitnya tidak terlalu parah, dia masih bisa diberikan minum, ya, diberikan minum, diberikan makan, kebutuhan cairan masih terpenuhi. Tapi ketika tidak bisa terpenuhi, maka untuk makannya selain menggunakan sonde, tahu sonde ya, selang NGT, nasogastric tube, ada yang tahu? Ada yang pernah lihat? Hmm? Tidak, Bu. Ada yang pernah lihat nggak orang menggunakan NGT? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Oke. Nah, kemudian itu ketika, dia memberikan makanan ataupun obat juga bisa melalui, NGT yang obat oral ya. Nah, ketika dia membutuhkan atau pasien ini membutuhkan pemberian obat, terus kemudian juga dia membutuhkan cairan, maka perlu adanya dilakukan pemasangan infus ataupun transfusi darah. Ketika seseorang membutuhkan donor, maka dia diberikan transfusi darah, ya. Beda enggak? Atau ketika seseorang mau operasi, maka dilakukan pemasangan infus. Ketika seseorang membutuhkan obat yang diberikan secara intravenous dengan jumlah yang sering, kuantitasnya sering, maka dia dipasang infus, ya. Masuk ke rumah sakit, diberikan pemasangan infus. Kemudian dari selang infus itu kita bisa memberikan obat-obatan. Untuk pemasangan infus yang biasa dan transfusi itu berbeda set infusnya ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, untuk pemasangan infus yang paling biasa itu dilakukan di metakarpal vena atau vena metakarpal. Itu paling sering ya, paling sering di vena metakarpal. Kemudian kalau memang nggak dapat, naik lagi ke sepalik. Ya, paling kalau yang di sepalik itu permasalahannya sering ketika kita menekuk, ketika tangan kita menekuk maka IV kateternya itu bisa ikut menekuk ya. Jadi yang paling sering dipasang adalah metakarpal atau vena metakarpal. Apa sih pemberian infus itu adalah tindakan yang dilakukan pada pasien yang memerlukan masukan atau asupan cairan ataupun obat yang langsung ke dalam pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu yang menggunakan infus sen. Jadi kita enak ya ketika sudah terpasang infus, ketika kita mau suntik nggak perlu lagi cari-cari venanya, tapi cukup boleh dibolus melalui selang infusnya. Nah, kemudian ini ada alat-alatnya yang harus diingat. Ada alat-alatnya, yang pertama adalah bisa disebut, ini yang paling sering, kita sih sering nyebutnya aboket gitu ya, terkenal dengan nama aboket, ya. Paling sering disebut namanya aboket. Kalian juga nanti, taunya aboket, aboket, aboket aja. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa, namanya sebenarnya adalah IV kateter atau, disebut dengan IV kateter, tapi orang-orang mengenalnya dengan aboket. Nggak masalah kalau kalian mau nyebutnya nanti, kalau kakak-kakaknya ketika kalian di lahan, "Dek, ambilin aboket," harus tahu. "Oh, Dek, ambilin IV kateter. Dek, ambilin wing needle." Nah, wing needle tuh biasanya disebut yang di bawah ini adalah wing needle, ya. Jadi ini sering disebut dengan, "Udah, ambil aboket," gitu. Diingat namanya adalah IV kateter atau jarum suntik, IV kateter ataupun wing needle. Kemudian ada perangkat, infus ya, perangkat infus, kemudian ada cairannya, cairannya bisa dilihat ya, cairan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang disebut dengan tourniquet atau karet pembendung. Karet pembendung itu, kalau yang ini udah bagus, udah kita bisa setting, jadi nggak pakai yang karet yang biasa. Kemudian ada pengalas, kapas alkohol, kemudian betadin, kasus steril, plester atau Hipapix, gunting, sarung tangan, spak,
itu kalau anak-anak ya, Spark itu jadi untuk, kalau anak bayi biar dia nggak gerak, pada saat gerak-gerak nggak efek kateternya itu nggak ikut ketekuk, maka dibuat Spark untuk, sehingga tangannya itu bisa terus tegang, ya. Kemudian standar infus. Nah, ini bisa dilihat di set infusnya. Set infus ini berbeda ya. Set infus itu ada yang mikro, ada yang makro. Itu ada penghitungan tetesannya, itu ada yang mikro dan makro. Itu ada perbedaannya. Kalau yang mikro dia harus menetes 40 kali agar dia 1 cc. Sedangkan yang makro dia cukup menetes 20 kali atau 20 tetesan itu sudah sama dengan 1 cc. Jadi kalau yang makro ini dipergunakan untuk dewasa, kalau yang mikro dipergunakan untuk anak-anak. Itu yang harus diingat ya. Sampai situ jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk ukuran kateternya dan kegunaannya boleh dibaca sama Rahma. Baik, Bu. Marah makan, Bu. Ya. Ukuran kateter dan kegunaan. Nomor 16. Bedah mayat atau trauma. Nomor 18. Transfusi. Nomor 20. Kebanyakan pasien dewasa. Nomor 22. Kebanyakan pasien trauma anak-anak dan orang tua. Nomor 24 dan nomor 26. Pasien pediatrik dan neonatus. Oke. Jadi itu ya. Jadi ketika kita nanti pada saat di lapangan, ketika kita mau memasang infus atau pada saat mau pemasangan infus, ketika kakaknya minta, oh, pasiennya mau transfusi, maka kalian itu pada saat mengambil atau diminta untuk memberikan buket ataupun IV kateter, tolong diambilnya itu yang ukurannya yang 18, karena beda. Atau ketika pasiennya anak-anak, ketika pasien anak-anak jangan dikasih nomor 18, bisa pecah pembuluh darahnya. Jadi ini, berbanding terbalik ya, ukuran dengan, besarannya. Semakin kecil nomornya, semakin besar efek kateternya. Sampai situ bisa dibedain ya. Ingat, semakin kecil nomornya, maka semakin besar ukuran efek kateternya. Jadi pada pada pasien yang anak-anak itu menggunakan nomor 26. Karena nomor 26 itu efek kateternya kecil. Ingat tadi ya, kalau set infusnya tadi dibedakan menjadi 2, ada yang makro dan ada yang mikro. Ya, kalau makro itu adalah orang yang dewasa yang menggunakan, kalau mikro adalah orang yang anak kecil. Anak-anak. Ya, mikro harus menetes sebanyak 40 kali tetesan baru dia sama dengan 1 cc. Kalau yang makro ya, yang makro harus cukup menetes 20 kali, sedangkan yang mikro harus menetes 40 kali. Nanti kita ada tugas untuk menghitung jumlah cairan infus. Berapa jam habis ketika ada 500 cc menggunakan tetesan makro ataupun mikro, berapa jam dia harus habis. Gitu ya, ketika dokter menyarankan 40 tetes. Nanti kita akan pelajarin tahap berikutnya. Nah, untuk prosedur kerjanya, karena kita waktunya nggak terlalu banyak, ini nanti bisa dibacakan. Ya, yang pasti setiap mau melakukan tindakan apapun, tindakan yang kita kerjakan, maka kita harus diawali dengan cuci tangan, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan kepada pasien. Jadi jangan ujuk-ujuk datang, langsung ambil tangan pasiennya, langsung tusuk. Tapi harus ada inform consent atau persetujuan kepada pasiennya. Selamat pagi Bapak atau selamat pagi Ibu, karena Ibu membutuhkan cairan, kemudian Ibu akan diberikan
obat-obatan yang akan diberikan melalui vena, maka akan dilakukan pemasangan infus sehingga ibu tidak akan ditusuk setiap saat dan obat-obatnya akan kita masukkan melalui selang infus. Nanti ada perasaan kurang nyaman pada saat saya menusukkan jarum, tapi perlu ibu ketahui bahwa jarum ini akan saya tarik kembali, yang tinggal di dalamnya adalah IV kateternya. IV kateternya bertujuan adalah menyalurkan cairan yang ada dari pelabot infusnya ke tubuh ibu. Kalau nanti ada rasa tidak nyaman atau ketika sudah saya pasang kemudian ada rasa panas atau rasa tidak nyaman di tangan ibu, ibu boleh memanggil kami. Ya gitu. Terus kemudian ketika ibu mau turun nanti ke tempat, dari tempat tidur, mau ke toilet ataupun ke mana-mana atau ke pun, mau duduk di kursi ataupun mau jalan ke depan, tolong nanti, klem roll-nya harus ditutup. Karena kalau posisi, pelabot infusnya lebih rendah daripada tangan ibu, maka darah, akan mengalir ke pelabot infusnya. Itu banyak hal nanti yang bisa kita jelasin. Boleh dijelasin per part atau sebagian-sebagian, hanya pemasangannya ada rasa tidak nyaman, kemudian nanti ketika saya menusuknya tolong jangan ditarik tangannya, karena kan bisa melukai ibunya, gitu. Terus kemudian ya, yang pasti ketika kita mau memasang infus itu claim roll, kalian harus tahu. Tahu nggak yang mana claim roll? Hmm? Belum tahu ya? Bu. Belum ya? Bu. Ah, ada yang Belum, Bu. ada yang udah pernah tahu belum claim roll? Nah, ini adalah bilik trip. Kelihatan nggak sih di tempat kalian yang Ibu mau tandain ini? Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah Kelihatan, Bu. ini adalah bilik drip, ini adalah claim roll. Jadi, ketika kita mau sebelum menusukkan ke pelabot, maka claim roll ini kita harus letakkan 3 sampai 5 cm di bawah bilik drip. Ya. Ya, kita meletakkan 3 sampai 5 cm di bawah bilik drip, terus kemudian pada saat kita tusuk dulu, kita, isi sampai sepertiga, bilik dripnya itu sepertiga cairan infus, kemudian kita harus mengeluarkan cairannya. Cairan sampai selang infus kita ini berisi cairan, sehingga tidak ada angin yang ada di dalamnya, karena kalau ada angin nanti bisa terjadi emboli. Angin masuk ke dalam pembuluh darah si ibunya, maka itu berakibat fatal pada ibunya, ya. Setelah kita keluarkan cairan dan kemudian, selang infusnya sudah berisi cairan semua, maka klem roll kita kunci. Klem roll kita kunci, kuncinya, dia disebut terkunci ketika, klemnya itu berada di bagian bawah. Itu klem roll ya. Ingat ini adalah yang makro, sementara ini adalah mikro. Biasanya kalau mikro itu dari stainless, ya. Ingat, kita harus menggunakan sarung tangan, untuk mencegah, infeksi ya, baik terhadap pasien maupun ke kita. Karena kita juga tidak mau terkena, infeksi dari pasiennya, karena kita nggak tahu apakah pasien ini ada HIV/AIDS atau tidak, atau ada penyakit lain atau tidak. Seperti hepatitis, karena hepatitis dari keringat saja ya, ketika kita ada luka, maka kita bisa terkontaminasi atau terkena virus hepatitis. Ibu, Yes? Ibu maaf, Septi, Nada, sama Siti belum Ibu ACC. Kenapa? Septi, Siti sama Nada belum di Ibu ACC. Belum di ACC, Belum oke. masuk. Sebentar. Nggak ada loh. Oh ya ada. Kasihan ya mereka ya. Oke. Maafkan diriku. Nggak apa, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nada sudah gabung belum sayang? Sudah bisa dengar suara Ibu? Sudah, Bu. Oke. Aduh, ada anjing. Takut nanti menggigit kayak itu anjingnya. Itu.
Panik Ibu kalau ada anjing. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi tadi kalau kita untuk anak-anak biasanya menggunakan ukuran nomor berapa? Tiara Wijaya. Ya, Ibu. Menggunakan nomor berapa? Nomor 24 atau 26. Oke. Nah, yang tadi kan pemasangan infus. Sebenarnya pemasangan infus dengan untuk transfusi darah itu sebenarnya hampir sama ya. Sama persis. Paling kalau untuk transfusi, kadang kan ada orang kalau dia mau operasi biasanya langsung dibuat 2 line. 2 line itu jadi nggak yang 1 line. Jadi ada ya untuk 2 line-nya itu karena dikhawatirkan ketika nanti pasien ini operasi terus tiba-tiba membutuhkan darah, nggak akan ngambil lagi vena, nggak akan nusuk lagi, tapi sudah ada line yang dibuat. Jadi ketika mau operasi, otomatis yang dibutuhkan adalah IV kateternya pasti yang ukuran besar, 18 gitu ya. Terus kemudian set infusnya yang berbeda adalah kalau yang tadi untuk infus biasa dia tidak ada saringan darahnya. Kalau yang untuk transfusi dia berbeda, ada untuk saringan darahnya. Ya. Nah, ini harus kita ingat ketika kita mau kemudian kalau untuk pemasangan infus pasti akan dinetralkan dulu menggunakan NaCl. Selalu NaCl yang kita pergunakan. Kalau untuk pemasangan infus tergantung dari kebutuhannya. Ketika dia membutuhkan asupan nutrisi dalam jumlah banyak, maka biasanya yang diberikan yang tinggi akan gulanya ya. Tapi kalau untuk pemasangan infus, untuk menetralisir, dia selalu menggunakan NaCl. Terus ketika kita mau memberikan transfusi darah, harus kita cocokkan dulu, ya. Golongan darahnya apa? Resusnya apa? Jangan sampai salah dalam hal memberikan transfusi. Ya. Harus kita perhatikan. Makanya setiap memberikan tindakan, ya setiap memberikan tindakan itu harus ingat benar pasiennya, ya, benar obatnya, benar waktunya, benar cara pemberiannya, benar dosisnya. Kenapa? Karena ketika ada salah satu yang tidak benar, maka banyak masalah yang akan ditimbulkan. Kalau ini misalnya dia golongan darahnya O, tapi resusnya negatif. Sementara kita masukkan darah yang resusnya positif. Apa yang terjadi? Ya nggak akan cocok. Alifa masih sakit ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat rekamannya. Itu untuk pemasangan. Untuk alat-alatnya hampir sama semua dan untuk caranya itu hampir sama semuanya. Ya, gunakan sarung tangan, semuanya, desinfeksi, ya. Ini yang dilihat sebelum darah dimasukkan terlebih dahulu, cek warna darahnya, identitas pasiennya, jenis golongan darah dan tanggal kadaluarsanya. Ya, ketika kita sudah melakukan atau sudah memasang infus, ya kita pasti akan atur kecepatannya atau tetesannya. Jangan sampai terlalu banyak atau tidak sesuai dengan instruksi dari dokter. Ketika dokter menyebutkan 40 tetes per menit, maka selama 1 menit hitung benar tidak 40 tetes. Jangan dibuat menjadi 20 tetes. Artinya kebutuhan cairannya tidak akan terpenuhi. Kemudian ketika cairannya dibutuhkan 40 tetes, tapi kita memberikannya lebih dari 40 atau 80 tetes, maka kasihan jantungnya untuk memproses cairan tersebut, bisa bengkak jantung pasiennya. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan cairan ya, cairan infus. Kemudian ingat ya, kalau makannya bisa diberikan ketika tidak bisa makan secara
manual atau melalui mulut, maka boleh menggunakan selang NGT. Otomatis kalau menggunakan selang NGT, dia makanannya harus disaring atau harus di-blender dulu. Harus benar-benar atau ketika dia tidak bisa, nggak bisa minum ataupun dia membutuhkan cairan dalam jumlah banyak atau obat-obatan, maka dilakukan pemasangan infus. Kita tinggal 10 menit lagi dan kebutuhan eliminasi belum dibahas. Sebenarnya kalau untuk eliminasi tadi sudah dibahas oleh kelompok ya. Untuk eliminasi itu sudah dibahas oleh kelompok, Ibu tinggal, membahas sedikit. Kalau tadi kelompok itu tidak ada membahas untuk pemasangan kateter dan juga tidak membahas mengenai pemasangan huknah ya? Alifa? Iya, Ibu. Tadi nggak ada dibahas tentang pemasangan kateter dan juga pemasangan huknah ya? Iya, nggak ada. Kalau alat-alatnya nanti kalian sudah bisa lihat, terus kemudian ada gangguan atau masalah yang terjadi pada kebutuhan eliminasi urin. Ada retensi urin. Retensi urin artinya dia tertahan. Urinnya itu tidak bisa keluar, ya. Jadi dia tertahan, terus kemudian ada inkontinensia. Kalau inkontinensia itu adalah apa? Dia itu justru ngompol, nggak bisa menahan buang air kecil. Jadi kalau anak-anak sih wajar ya, anak-anak ngompol, baby. Tapi kalau seusia kita sekarang ini ngompol, berarti ada hal yang harus diperhatikan. Kalau orang tua, misalnya kalau sudah orang tua memang karena klepnya sudah tidak bagus lagi, maka ada kemungkinan mereka itu untuk enuresis atau untuk inkontinensia. Di sini masih ada yang ngompol nggak? Enggak, Bu. Enggak. Masih ada adiknya yang ngompol? Ada. Ada. Usia berapa? Masih, Bu. Usia berapa? Usia 7 tahun, Bu. Oh 7 tahun, tapi itu udah harus bisa dilatih toilet training ya. Udah lama harusnya 7 tahun itu sudah tidak inkontinensia lagi ya. Nanti dilatih lagi. Jadi malam itu minumnya dikurangi, terus kemudian dilatih untuk pada saat jam berapa dia biasanya buang air kecil tuh dilatih untuk ke toilet untuk buang air kecil. Iya, Terus Bu. lebih ke pikirannya kita latih bagaimana caranya agar dia tidak terbiasa untuk buang air kecil. Terus kemudian dia ada rasa lebih sensitifnya. Inkontinensia sama, enuresis sama ya, sama-sama tidak bisa menahan. Sama urgensi dia itu buru-buru, harus begitu mau buang air kecil baru sedikit isinya di kandung kemihnya udah langsung mau buang air kecil. Terus kalau di Suriah rasa sakit ya pada saat mau buang air kecil, poliuria itu air urinnya sangat banyak, terus kalau urinaria itu tiba-tiba dia langsung biasanya diproduksi tapi ini tidak berproduksi. Itu karena ada pasti kelainan ya, masalah. Terus ini tadi sudah dibahas oleh kelompok, ada alat-alatnya, ada pispot ya. Ada urinal. Nah ini, untuk, urin, kita itu bisa melakukan pemasangan kateter, ya. Pemasangan kateter ketika ada masalah pada pasien kita, baik dia akan mau operasi atau mau melahirkan. Kalau yang melahirkan ketika kita periksa nih, pasien kita melahirkan normal, secara normal, terus kemudian pada saat kita kala 3 kita lihat, kita tekan, ternyata kandung kemihnya penuh atau pada saat hamil belum lahir juga ya, mau lahiran itu kandung kemihnya penuh, terus kemudian si ibunya nggak mau buang air kecil atau nggak berani, maka kita harus mengeluarkannya. Karena kandung kemih yang penuh atau belas yang penuh itu mengurangi dari kontraksi uterusnya, sehingga tidak berkontraksi dengan baik. Apa yang terjadi? Anak tidak bisa lahir. Terus kemudian ketika bayi sudah lahir, plasentanya belum lahir, ataupun plasenta sudah lahir, karena ada hekting, ada jahitan, si ibunya sangat takut untuk mengeluarkan urinnya, maka tertumpuk. Apa yang terjadi? Dia belas yang penuh itu mempengaruhi atau mengganggu dari kontraksi dari uterus sehingga perdarahan yang bisa terjadi. Nah, kita bisa melakukan pemasangan kateter yang intermittent. Ingat ya, kateter itu dibagi menjadi 2, ada yang intermittent, ada yang indwelling. Kalau intermittent itu adalah sementara, kalau indwelling adalah menetap.
Sampai di sini jelas? Kateter itu ada dua, intermittent dan indwelling. Kalau intermittent itu adalah sementara, kateter yang sementara, kalau indwelling adalah yang menetap. Pada saat kapan kita menggunakan yang intermittent, pada saat kapan kita menggunakan indwelling, itu ada ya. Kemudian, nih, tidak mampu berkemih 8-12 jam, retensi, cedera pada tulang, karena mengeluarkan urin residu kita bisa menggunakan. Atau pada saat dia persalinan kita bisa menggunakan yang intermittent. Tapi kalau pasien kita mau operasi, baik itu operasi apapun ataupun SC, maka yang kita pasang adalah indwelling atau yang menetap. Kemudian alat dan bahannya nanti bisa dibaca. Yang pasti ketika kita mau memasang, pastikan terlebih dahulu bahwa urinal bag kita terkunci. Jangan sampai pada saat kita pasang, sambungkan ke kateternya, urinnya netes mengenai kaki kita. Jadi harus masuk ke dalam urinal bag-nya dalam kondisi terkunci. Nanti ini boleh dibaca ya, boleh dibaca. Ingat pada saat memasukkan kateternya, maka kita harus meminta atau sarankan pasien untuk tarik nafas yang dalam sehingga tidak terlalu sakit. Ya, untuk perempuan tuh masukkan 2,5 sampai 5 cm atau sampai urinnya keluar. Ketika urinnya keluar berarti dia sudah masuk ke dalam kandung kemih. Untuk menguncinya, untuk mengunci kateter itu, kok bisa sih kateternya itu nggak lepas, nggak ketarik, karena itu kita kunci. Ya, kateter itu kita kunci boleh menggunakan air ataupun angin. Biasanya kita menggunakan air aquabides. Ya, air aquabides kita semprotkan ya, kita semprotkan 10 sampai 25 cc ke dalam balonnya dan itu menjadi penahan. Nah, ingat kita harus memastikan bahwa kateter kita ini sampai atau benar-benar masuk ke dalam kandung kemih. Jangan sampai di ureter ya, di ureter itu kita mengembangkan balonnya, ya apa yang terjadi? Bisa kasihan ya. Jadi harus benar-benar pas di kandung kemihnya. Nah, ingat ya. Nah, ini adalah balonnya nih. Ini berisi, kita harus benar-benar masuk di dalam kandung kemih, baru kita isi cairan aquabides ya, sebanyak 10 sampai 25 cc. Ya. Ini kateternya masuk, kemudian nanti urinnya akan keluar. Ingat yang kita masukkan itu ada di mana? Melalui uretra, bukan di vagina. Ingat ya, karena perempuan bagi nanti tenaga kesehatan, kita sebagai tenaga kesehatan ataupun bidan, khususnya bidan, tolong dalam hal memasukkan kateter harus dilihat karena lubangnya ada 2, ada uretra dan ada juga vagina. Yang dimasukkan adalah ke lubang uretra, karena kalau vagina itu adalah tempat apanya? Kalau urin keluar dari mana? Dari uretra, Bu. Oke. Kalau darah haid dari mana? Dari Vagina. vagina. Oke. Vagina, Bu. Ya, gitu ya. Jadi kalau darah haid dari vagina. Nah, itu untuk urin. Kalau untuk ALFI atau eliminasi untuk BAB ingat nanti ada usus halusnya dibagi duodenum, jejunum, ileum. Terus kalau usus besar ada kolon, rektum, dan anus. Ini nanti bisa dibaca. Dibaca, boleh menggunakan, kalau menggunakan pispot itu pasti kita sama bisa tahu. Nah, kalau untuk menggunakan huknah rendah ataupun huknah tinggi. Apa sih bedanya antara huknah rendah dan huknah tinggi? Ya, kalau huknah rendah ataupun huknah tinggi itu memasukkan huknah rendah cairan ke dalam kolon descendant. Ingat, ke kolon descendant menggunakan kanula rekti melalui anus. Semuanya melalui anus ya. Sementara huknah tinggi adalah masukkan cairan hangat ke dalam kolon ascendant. Ingat ya, ascendant apa urutannya? Siapa yang tahu? SMK, periksa indria. Pasti atau SMK atau SMA sebenarnya anatomi fisiologi. Tahu kan usus besar? Ascendant, transversal, descendant. Pernah lihat, pernah dengar nggak?
Hmm? Halo? Pernah, Bu, Belum, tapi Ibu. lupa. Pernah, Bu, tapi lupa. Pernah, Bu. Tapi lupa. Itu ya